Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, jamaah sholat isya dan tarawih, sebelumnya saya ingin bertanya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Gimana puasanya hari ini yang ke-18, lancar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Karena itu marilah kita panjatkan rasa syukur kita dengan mengucap alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang niscaya kalau kita hitung mungkin tidak akan bisa kita hitung. Seandainya air laut mungkin dijadikan tinta, sepertinya sampai mengering pun kita tidak akan mampu menghitungnya. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, terlimpah curah kepada para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang senantiasa kita harapkan syafaat dari hari akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta adik-adik semua, pada kesempatan malam hari ini saya mendapatkan amanah dari takmir masjid untuk menyampaikan materi, mungkin ini sedikit berbeda ya, dengan ceramah sebelumnya. Kita mengangkat tema tentang pendidikan politik dalam Islam. Nah, kalau saya boleh bertanya lagi Bapak dan Ibu, sekiranya kalau menyebut kata politik yang terbayang itu nopo Bapak Ibu? Partai, terus nopo malih? Nyoblos, terus kampanye, terus serangan fajar. Yang kebayang teringat itu padahal Islam mengatur politik itu sesuatu yang mulia. Kalau saya mengutip dari peneliti, ini membahas tentang bagaimana sih Al-Quran mengatur tentang politik. Jadi saya mengutip, ini ada peneliti dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar di Pekanbaru, namanya Nur Hadi. Barangkali ada yang kenal? Kayaknya beliau ini mengumpulkan dari Al-Quran itu ternyata ada 13 macam pengaturan politik dalam Al-Quran. Ini saya sekilas saja. Yang pertama itu mengatur hukum dari Allah, kekuasaan dan kedaulatan milik Allah. Itu diatur di surat An-Nisa ayat 78, Al-Am ayat 62, Yasin ayat 83 atau terakhir, Al-A'raf ayat 4, Al-Azhab ayat 36. Itu yang pertama, hukum dari Allah. Lalu yang kedua mengatur tentang ketaatan kepada pemimpin. Ini di surat Al-Nur ayat 48. Lalu yang ketiga musyawarah dalam sistem pengambilan keputusan. Ini musyawarah barangkali sering kita lakukan ya Bapak dan Ibu ketika di rapat RT RW. Nah itu juga ternyata ini diatur di surat Al-Imran 159. Jadi musyawarah di RT RW sampai malam itu sesuatu yang mulia untuk membahas kemaslahatan di tingkat RT dan RW. Jadi harus rajin datang ke pertemuan ketika menyangkut masalah bersama di RT dan di RW. Yang keempat adalah keharusan untuk bersatu padu dan larangan berpecah belah. Ini diatur dalam surat Ali Imran ayat 103. Yang kelima adalah keharusan untuk berlaku bersifat adil dan menunaikan keadilan. Ini diatur di surat An-Nisa ayat 58 dan 135.
Yang keenam, keharusan untuk berlaku atau bersifat amanah dan menunaikan amanah kepada yang berhak. Quran surat Al-Baqarah ayat 283, Ali Imran 75, An-Nisa ayat 2, An-Nisa ayat 58, Al-Anfal 27, dan Al-Mu'minun ayat 8. Yang ketujuh, persamaan derajat dan kedudukan sesama muslim. Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedelapan, keharusan membela diri dan keluarga di surat Al-Tahrim ayat 6, Al-Tahrim ayat 6. Lalu sifat-sifat pemimpin dalam Islam diatur di Al-Baqarah 247, An-Nisa 139, An-Nisa 141, 144, dan An-Anfal 73. Lalu ada juga nih pengaturan nih ciri-ciri pemimpin yang zalim yang menyesatkan di Al-Maidah 77, Al-Taubah ayat 12, dan Al-Taubah ayat 34. Yang 11 tentang melantik pemimpin, Al-A'raf 142, Al-A'raf 150. Yang ke-12 tanggung jawab pemimpin, ini di Al-Maidah 42, Asy-Syura 215, dan Al-Ahzab ayat 6. Yang terakhir, yang pengelompokan pengaturan politik di Al-Quran adalah kewajiban menggunakan hukum Islam di Al-Baqarah 213, Al-Maidah 44, dan An-Nisa 40. Itu tadi pengelompokan ayat-ayat dalam Al-Quran yang sifatnya tematik yang mengatur tentang kehidupan berpolitik. Lalu khusus tentang pendidikan politik, jadi Islam mengatur pendidikan ya, banyak hal, banyak bidang secara lengkap. Salah satunya adalah pendidikan politik. Ini bagi kemajuan agama dan kemajuan atau syiar Islam serta bagi kemaslahatan umat. Seorang pakar politik mengatakan kebodohan dan buta terberat adalah soal politik, karena politik menyangkut pada soal kesejahteraan, perdamaian, keadilan, dan persamaan hak, serta kewajiban sesama dalam sebuah bangsa dan negara. Disadari atau tidak disadari Bapak dan Ibu, kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara diatur oleh proses-proses politik. Paling sederhana misalnya soal, kalau kemarin ya, soal pengaturan pembelian subsidi gas 3 kilo, itu pengaturan politik. Mungkin termasuk juga soal perbaikan jalan ya. Misal kenapa sih jalan di wilayah RW 5 belum diaspal, sementara jalan yang depan diaspal. Nah, mungkin itu juga bisa jadi karena pengatur urusan, terpengaruh urusan politik. Tapi saya juga tidak tahu persis. Itu contoh bahwa banyak kehidupan kita itu disadari atau tidak disadari dipengaruhi oleh urusan politik. Jadi pendidikan politik dalam Islam bertujuan untuk membangun masyarakat yang sadar akan perannya dalam demokrasi. Politik dalam Islam disebut fikih siyasiyah atau hukum-hukum politik. Nah, pendidikan politik dalam Islam mengajarkan bahwa demokrasi adalah proses, bukan sistem yang final dan sempurna. Ya. Demokrasi kita kan mengambil dari Barat, ya. Di Amerika sudah ratusan tahun, sementara di Indonesia ya, kita hitung dari kemerdekaan baru 79 tahun, sehingga saat ini masih banyak dijumpai proses demokrasi yang sebetulnya belum sesuai. Kalau tadi kita sebut ada bapak-bapak menyebut serangan fajar, lain sebagainya, itu contoh dari praktek buruk demokrasi. Banyak sekali ungkapan atau kalimat negatif yang saat ini masih berkembang subur di tengah masyarakat, seperti masa bodoh terhadap politik, terus tidak peduli, padahal tadi kita dituntut sadar bahwa kehidupan sendi-sendi kita bermasyarakat, bernegara sepenuhnya terpengaruh urusan politik. Sebagai kesimpulan, semoga ini cukup ya, tidak berlarut. Politik memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu sebuah seni yang menjalankan kekuasaan untuk mengatur rakyat yang dipimpinnya.
juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan beragama. Karena kita tadi berbicara sisi politik dari sudut Islam, yang sama artinya dengan menguntungkan semua orang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila ternyata hari ini kesejahteraan sosial kita, kesejahteraan masyarakat kita belum terwujud, barangkali ada hal yang keliru dalam proses kita berpolitik. Kurang lebih demikian Bapak dan Ibu, semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Apabila ada salah merupakan kemurnian dari saya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.